Saya dapat 2 buku. Awalil Rizki, buku tentang ekonomi, tapi dengan akibat politis. Karena ditulis dengan ketajaman metodologi. Dan ilmu ekonomi itu adalah proyeksi dari rasionalitas pikiran manusia. Mudah dipahami kalau kita berpikir rasional. Ini buku ditulis dengan cara yang sangat dingin, tapi dengan akibat yang sangat panas, memanaskan muka pemerintah. Karena setiap hari Awalil mengevaluasi kebijakan dengan peralatan berpikir kritis. Data sudah bicara, tanpa ideologi data bisa kasih kritis dengan cara dia sendiri. Jadi teman-teman, bacalah buku ini. Ini adalah kronologi dari problem ekonomi Indonesia. Dan ingat bahwa ilmu ekonomi juga ada ilmu sosial, karena itu dia punya fungsi untuk menghubungkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Nah, di situ kita mesti belajar bahwa ekonomi juga punya sejarah. Belajar sejarah ekonomi artinya belajar masa depan Indonesia. Dengan kata lain, kita pastikan bahwa Awalil akan terus menulis secara metodologi dengan akibat yang politis. Begitulah kebijakan politik, kebijakan publik harus dianalisis. Ini cara menganalisis dengan akal sehat. Yes, silahkan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, malam ini kita mengadakan ulasan ke-25 dengan topik surplus APBN tahun 2022. Jadi kita catatan apa yang bisa kita berikan terhadap fenomena surplus tersebut. Nah, memang ini termasuk unik ya, karena selama ini baik itu 1 semester maupun 1 tahun itu umumnya realisasi APBN itu selalu defisit. Nah, kali ini surplus ya, meskipun baru 1 semester. Nah, artinya pendapatan lebih dari belanja. Dan kebetulan sudah selama 3 bulan berturut-turut. Tapi ini kalau bulanan saya kira tidak terlalu relevan, tapi ketika dia 6 bulan, berarti 1 Januari sampai dengan 30 Juni, selama 6 bulan tahun 2022, itu ternyata pendapatan melampaui belanja. Ini sangat-sangat langka. Wajar kalau beberapa glorifikasi, saya nyebut glorifikasi ya, karena memang ada penjelasan, ada kebanggaan dari otoritas ekonomi khususnya Kementerian Keuangan. Nah, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kita mulai dulu dengan data. Memang di realisasi APBN 2021 ini terjadi surplus sebesar 73,6 triliun ya, ini ya. Akibat dari pendapatan 1.317, sementara belanja hanya 1.243. Bandingkan dengan 1 semester setahun yang lalu, itu pendapatan 887, belanjanya 1.170. Jadi dulu defisit sebesar 283. Jadi cukup luar biasa dalam konteks angka ini. Jadi setahun yang lalu, 1 semester itu defisit 283 triliun. 1 semester tahun ini, 2022 yang berjalan ini, surplus 73,6 triliun. Nah, kalau kita lihat dengan tahun yang lebih panjang, yang sebelah kanan ini, dari 2018, ya memang selalu defisit kan, 110 2018, 135 2019, 257 2020 karena COVID, juga masih besar 283 di semester 1 2021, tahun ini surplus. Nah, sementara angka yang ini adalah presentasi dari PDB ya. Ya, karena dia surplus ya, ini surplus dari PDB. Nah, lalu apakah hal seperti ini menunjukkan pengelolaan APBN yang efektif, efisien, kemudian juga bagus lah begitu sederhananya buat bahasa umum ya. Sebetulnya belum tentu, kita harus melihat di detailnya. Sama dengan kalau
APBN itu defisit, tidak serta-merta defisit itu bagus. Ini kan lucu juga, ketika defisit, narasi otoritas itu bahwa ini dalam rangka mendorong ekonomi ini dan seterusnya lah, yang memberikan nuansa positif pada kondisi defisit. Ketika surplus, kasih juga nuansa positif. Ya, kalau begitu kapan kita bisa autokritik dari sisi otoritas ya terhadap kebijakan? Kalau saya defisitnya bagaimana, surplusnya bagaimana. Mari kita lihat. Nah, kalau kita lihat sebelum kita pahami dulu, sebenarnya ada sesuatu di luar soal, nanti kita kembali ke soal surplus, itu dipahami dulu ya, APBN 2022 sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, itu ditetapkan setahun sebelumnya. Jadi kalau APBN 2022 ditetapkan pada 2021, dan untuk kali ini dulu 29 September kalau tidak salah sidangnya, nanti dibuat undang-undangnya kira-kira bulan Oktober, itu biasa ya. Setahun sebelumnya, nanti berlakunya mulai 1 Januari. Nah, undang-undang yang menetapkan APBN 2022 itu ternyata telah diubah pada tanggal 27 Juni lalu, berarti baru ya, 27 Juni 2022 melalui Perpres. Nah, disebutnya sih bukan APBN perubahan, ya ada Perpres tentang rincian anggaran pendapatan belanja negara, tetapi de facto itu berarti adalah APBN perubahan karena cukup signifikan. Nah, di luar masa COVID, perubahan sebesar itu hanya mungkin dilakukan dengan APBN perubahan yang juga membutuhkan undang-undang baru, nota keuangan baru. Nota keuangan itu adalah dasar pemikirannya, ada dokumennya, lalu dibahas meskipun lebih singkat di DPR, ditetapkan menjadi APBN perubahan. Tapi udah lama, udah beberapa tahun ini tidak ada APBN perubahan. Nah, khusus 3 tahun terakhir, 2020, 2021, dan sekarang 2022, itu dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terkait dengan penanganan COVID, pemulihan ekonomi, dan lain-lain, itu dimungkinkan APBN diubah melalui Perpres. Kira-kira begitulah salah satu itemnya, maka dirubahlah, dan ini luar biasa perubahannya. Sebagaimana yang kita gambar di grafik ini, pendapatan yang di APBN 2022 semula 1.846 naik menjadi 2.266, naik 22,75%. Nah, maka yang berfungsi sebagai APBN 2022 adalah Perpres. Jadi penyebutan APBN 2022, Perpres 98 2022 ini sebenarnya analisis saja. Ya otomatis yang berlaku adalah yang Perpres karena dia merubah yang sebelumnya. Jadi nanti kalau ada realisasi sudah sampai selesai di tahun 2022 ini di dalam LKPP, yang berfungsi sebagai APBN adalah Perpres ini. Ya, ini nanti yang disebut APBN. Nah, ini karena untuk analisis dan masih juga publikasi pemerintah dalam kerangka analisis diperlihatkan bedanya. Nah, pendapatan naik 22,75%. Ya, ini macam-macam nanti tafsirannya, tapi kita lihat data dulu. Nah, lalu ternyata belanja juga meningkat. Artinya direncanakan meningkat, belum selesai kan, masih 6 bulan lagi. Dari 2.714 menjadi 3.106 atau naik 14,45%. Jadi memang pendapatan bertambah lebih banyak dibandingkan dengan belanja. Dengan demikian defisit juga menjadi berkurang. Ya, kira-kira begitu loh sederhananya. Nah, defisit yang semula sebesar 868 sedikit berkurang menjadi 840. Nah, kemudian ada yang disebut dengan keseimbangan primer. Keseimbangan primer itu adalah pendapatan dikurangi belanja, tapi dalam belanja tersebut tidak termasuk membayar bunga utang. Nah, jadi belanja itu tidak termasuk bunga utang. Maka yang terjadi adalah keseimbangan primer itu dari min 462 berkurang menjadi min 434. Dengan kata lain, Perpres 98 ini mengubah APBN 2022 menjadi lebih optimis ya kinerjanya, dari sisi pendapatan meningkat jauh lebih besar, belanja naik tapi tidak secepat kenaikan pendapatan, lalu akibatnya defisit pun menjadi lebih rendah, kurang lebih begitu. Nah, kalau kita rinci lagi jadi begini, menjadi begini ya, bahwa
tadi ini pendapatan negara itu kan terdiri dari pendapatan perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak. Nanti kita lalu bisa menganalisis yang naiknya lebih pesat berapa di rencana ya, di level perpres. Kita belum bicara realisasi itu satu semester. Itu ternyata yang cukup signifikan naiknya. Pajak naik dari 1.510 menjadi 1.783 triliun. Yang pendapatan penerimaan negara bukan pajak pun naik dari 335 menjadi 481. Nah, ini keseluruhannya ini naik 22,75%. Tapi nanti kita akan lihat dalami lebih lanjut. Nah, sebelum itu kita lihat juga belanja yang naik. Kenapa jadi naik? Nah, belanja naik dari 2.714 menjadi 3.106 itu terdiri dari dua kan, belanja pemerintah pusat dengan transfer ke daerah dan dana desa. Kalau kita lihat belanja pemerintah pusat naiknya lebih pesat, 1.009 rincian dari kenaikan 2.704 menjadi 3.106 ini. Maka kita lihat belanja pemerintah pusat naik lebih pesat dibandingkan transfer ke daerah dan dana desa. Nah, lebih khusus lagi dana desa itu tetap. Nah, di sini mulai kita bisa melakukan analisis bahwa APBN Perpres nomor 98 2022 mengasumsikan, meyakini dan memang sudah ada fakta satu semesternya itu terjadi kenaikan pendapatan negara. Jadi perakiraan perhitungan yang dilakukan setahun yang lalu, hampir setahun yang lalu, itu dalam perkembangannya pemerintah menyadari bahwa ini pendapatan akan banyak. Nah, dengan pendapatan yang akan banyak itu berdampak juga kepada belanja, baik dampak yang memang menjadi kewajiban, misalnya karena pendapatan itu antara lain yang naik adalah penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak itu kan ada bagi hasil ke daerahnya. Itu otomatis belanja kan jadi naik, ditransfer daerah. Begitu juga dengan ketika penerimaan perpajakan, itu kan ada bagi hasil pajak kepada daerah. Maka otomatis transfer ke daerah pun naik. Nah, cuma kalau dilihat naik yang lebih pesat itu justru di belanja pemerintah pusat. Jadi meskipun pendapatannya naik, itu lalu setelah dihitung akibat pendapatan tersebut naik berdampak otomatis yang bersifat kewajiban transfer ke daerah terkait dengan berbagai formulanya itu tidak terlampau besar. Yang lebih besar adalah memang belanja selain yang transfer ke daerah, yaitu belanja pemerintah pusat. Nanti kita lihat. Itu dari sisi Perpres. Nah, kalau kita lihat selama satu semester satu, yang kanan ya, itu bagaimana dengan rencana tadi, rencana baik itu APBN maupun setelah dirubah menjadi Perpres. Perpres berarti APBN-nya adalah yang Perpres ini. Ini juga menarik ya, pendapatan. Jadi sudah cukup optimis ini dirubah, ditambahi bahwa ternyata kita akan dapat duit banyak nih pada tahun 2022. Dalam realisasinya tetap gede juga. Jarang-jarang 58% selama satu, berarti kan lebih dari 50% tuh. Bisa jadi nanti pendapatan lebih gede daripada Perpres ini. Nah, sementara belanja itu lebih lambat. Jadi sekalipun sudah diputuskan belanja akan naik mengikuti kenaikan pendapatan, tetapi dalam realisasinya belum. Mengapa? Ya pendapatan kan secara faktual kan diperoleh satu semester itu. Sementara belanja itu harus ada dulu rencananya, ada peruntukannya, ada payung hukumnya, dan seterusnya lah. Payung hukum pada level bawah ya, pada level kementerian dan seterusnya. Maka tentu pendapatan yang meningkat karena keberuntungan dan maupun karena kondisi ekonomi, nah itu tidak bisa serta-merta dibelanjakan pada satu semester belakangan nanti. Di sini salah satu rahasianya surplus. Ya, sederhananya kalau kita rumah tangga tiba-tiba ada tanda petik ya keberuntungan rezeki, misal kita punya sahamnya naik atau dapat lotre gitu. Ini memang kasar saya, tentu bukan lotre ya, tetapi bisa saja antara lain kan sebabnya kenaikan itu adalah karena harga minyak dan komoditas. Nah, harga minyak dan komoditas komoditas ini contoh utamanya batu bara. Nah, nanti juga terkait itu juga ada soal sawit.
semua ini berdampak pada penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak karena harga yang naik tadi. Nah, itu kita peroleh. Ibarat rumah tangga ada hasil tambahan. Nah, sementara belanja masih mengikuti rencana semula kan, baru ditambahi rencananya di bulan kelima, keenam lah dari satu semester itu otomatis kan belum realisasi. Dengan demikian wajar dong di dompet kita banyak duit, di dompet negara. Jadi sebetulnya ini kalau buat saya, kalau secara analisis bukanlah prestasi, itu adalah dampak dari pendapatan yang sebelumnya tidak diperkirakan. Nah, kan saya bisa mengkritik dong, berarti waktu disusun APBN ini kajiannya kurang bisa mengukur perubahan-perubahan yang akan terjadi. Ya, meskipun ini saya juga kritik ini berlebihan ya, karena yang namanya keberuntungan ya memang kadang tidak bisa diduga kan. Oke, it's okay bahwa kita sebagai sebuah negara, sebagai sebuah pemerintah itu beruntung ya dapat penerimaan yang meningkat. Tetapi dengan sendirinya karena ada kendala dalam belanja, antara lain kendala bukan karena kendala prosedural ya, karena belanja kan harus ada aturan-aturannya, direncanakan, ditetapkan, diberi payung hukum, peruntukannya apa, maka realisasi belanja tidaklah sepesat kenaikan pendapatan, akibatnya surplus, itu masuk akal. Nah, yang justru cukup mengherankan adalah ketika mulai diduga akan terjadinya lonjakan pendapatan. Ingat, Perpres itu 27 Juni. Ya, kemungkinan besar kajian-kajian angkanya masih sampai tanggal 31 Mei. Nah, sedangkan daftar realisasi itu tentu di bulan Juli. Di bulan Juli, makanya disebut APBN kita Juli yang memberi data sampai 30 Juni. Jadi waktu Perpres ini dibuat belum ada angka presisinya tentang realisasi 6 bulan. Tapi sudah diduga karena berjalan 5 bulan itu, maka ditaruhlah perkiraan pendapatan, lalu rencana belanja. Dengan demikian diketahui rinciannya, dibagi gitu. Nah, kalau dilihat begini, sebenarnya yang cukup menarik, ketika dari pendapatan yang meningkat itu mau dialokasikan kemana di belanja. Loh, mengapa? Yang banyak dikasih, misal nih untuk sebuah catatan saja, justru belanja pemerintah pusat yang naiknya pesat, tapi transfer ke daerah dan desa sedikit. Nah, misal begitu, maka saya jadi bisa dapat begini dong grafiknya. Jadi kalau saya gambar dari tahun 2005 sampai 2022, nah sampai 2005 sampai 2021 ini adalah realisasi dari LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, sementara yang 2002 ini adalah dari Perpres tadi, dari Perpres ya yang paling kanan ini. Maka ini menarik bahwa lajunya pemerintah pusat, belanja pemerintah pusat kelihatan kan. Sementara transfer ke daerah dan desa stagnan. Bahkan ketika di Perpres masih 804 lebih kecil dari TKDD, transfer ke daerah dan dana desa, dua kelompok ya. Satu kelompok transfer ke daerah, satu kelompok dana desa. Dana desa satu aja, yang transfer ke daerah macam-macam nih. Baik dana alokasi umum, sekarang disebut dana transfer umum, dana alokasi khusus, dan otonomi, dana kekhususan, DIY dan seterusnya itu stuck gitu, malah turun jadi 804. Sementara yang orange yang menunjukkan belanja pemerintah pusat naik. Nah, kedua-duanya ini dijumlahkan adalah belanja negara, maka kita bisa lihat presentasinya. Nah, presentasinya jadi begini. Jadi transfer ke daerah dan desa yang cenderung stagnan selama beberapa tahun terakhir, meskipun tadi sudah ada blessing dari pendapatan, alokasinya tetap ini, maka presentasinya menjadi 25,91. Ini belum realisasi ya, ini Perpres ya, rencana merealisasikan sepanjang tahun. Boleh dong kita memberi catatan bahwa ini APBN kok makin sentralisasi ya, kira-kira begitu ya. Dan ini adalah porsi terendah sejak tahun 2002. Jadi selama era reformasi ya, meskipun era reformasi 2001 juga era reformasi ya, tapi maksudnya kan ini masih disusun undang-undangnya. 2003 baru ada undang-undang yang 2003-2004 baru undang-undang yang terkait perimbangan keuangan dan seterusnya itu. Nah, setelah itu terjadi mengarahlah ke arah 30, 33, 34. Jadi ada proses pemindahan lah ya. Pembagian kue ke daerah, meskipun juga diiringi dengan kewajiban di mana misalnya dana BOS dan sebagainya dipindah ke daerah, tetapi bagaimanapun presentasinya
meningkat dan puncaknya sempat mencapai sekitar 38%. Sekarang surut balik lagi 25,91, sementara yang dana yang terkait dengan BOS, terkait dengan gaji guru pada guru tertentu itu tetap dilimpahkan kepada transfer ke daerah dan dana desa. Jadi ini gejalanya gejala sentralisasi. Itu catatan pertama. Nah, kemudian mari kita lihat, mungkin saya pindah dulu ke, kebetulan belum ada di slide ya, karena saya tadi nggak sempat. Nah, ini kita kembali ke fakta yang lebih besar, lebih rinci maksudnya. Tadi kan ada pendapatan, ada belanja, ada keseimbangan primer, lalu ada surplus defisit, ada pembiayaan anggaran. Nah, ini. Tadi sudah kita lihat di depan, pendapatan negara di APBN berubah dalam Perpres 2266, lalu terrealisasi 58,1% selama 1 semester. Nah, ini menarik. Bagaimana pemerintah, nah prognosis ini dari pemerintah ya, bukan dari saya. Berarti pemerintah memperkirakan sampai 31 Desember nanti, itu berapa sebenarnya realisasi pendapatan ini. Nah, ini semester 1 sudah dilalui, semester 2 diperkirakan, maka diperkirakan pendapatan di tahun 2020 2.436, masih lebih besar lagi dari perakiraan Perpres, bukan perakiraannya, target Perpres. Jadi APBN targetnya kerendahan akibat perkembangan situasi yang membuat pendapatan bertambah. Nah, ketika dirubahkan itu ditanggali 27 Juni, data mestinya data perhitungannya masih sampai 31 Mei. Nah, ternyata berjalan sampai 30 Juni, sebulan saja itu, perkiraan berubah lagi bahwa ini kemungkinan tidak 2026 tetapi 2.436. Luar biasa ya sebenarnya ya. Nah, dari mana itu kenaikan pendapatan itu? Kelihatan semua merata ini. Penerimaan perpajakan yang dinaikkan, sudah dinaikkan 270, masih diperkirakan naik lagi 1924. Tapi jangan lupa di penerimaan perpajakan itu ya ada PPH, ada PPN. PPH ada PPH migas, PPH non migas itu di dalamnya termasuk PPH komoditas seperti batu bara. Apalagi di PPN, nanti terkait sawit juga ada baik di pajak maupun di penerimaan negara bukan pajak. Nah, hal-hal tersebut memberi kontribusi besar sehingga di semua pos itu mengakibatkan pendapatan meningkat. Nah, dengan pendapatan yang meningkat itu pemerintah memutuskan merencanakan belanja yang lebih besar juga. Jadi ini semua perubahan cukup signifikan. Jadi masa lalu ini harus APBN perubahan. Sekarang dengan Perpres. Memang dibolehkan oleh undang-undang terkait COVID ya. Nah, di sini kan seperti yang kita ungkapkan di atas tadi, yang belanja daerah hanya dinaikkan sedikit, dinaikkan 5%, sementara yang belanja pemerintah pusat naiknya tadi berapa? Tadi sampai 18%. Nah, sudah dinaikin begini, ternyata juga diperkirakan lebih besar juga nanti pada saat realisasi 1 tahun. Sementara ya, perkiraan pemerintah. Tapi perkiraan resmi ini karena diumumkan kepada publik kan, dilaporkan kepada DPR, diunggah oleh kementerian, jadi ini dokumen publik. Nah, sementara transfer ke daerah setelah dinaikkan, diperkirakan realisasinya pun sedikit di bawahnya. Nah, dana desa itu ya relatif diperkirakan sesuai dengan rencananya, hanya kurang sedikit. Nah, dari keseluruhan itu ternyata sekalipun 1 semester ini kita surplus 73,5 triliun, selama setahun nanti tetap diperkirakan defisit. Nah, jadi meskipun 1 semester ini sudah surplus, tapi pemerintah sendiri memperkirakan semester kedua nanti defisitnya 805 triliun, sehingga total defisit setahun masih di 732. Namun ini jauh lebih baik dibandingkan perakiraan Perpres. Perpres mengira tadi 840 loh, kata di depan tadi. Nah, ternyata diperkirakan hanya 732. Mengapa demikian? Karena pendapatannya diperkirakan melebihi Perpres. Apalagi APBN. Yang APBN kan 4,85 ini defisitnya. Ini nanti diperkirakan 3,92. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita cerna bersama untuk dikritisi. Jadi catatan saya yang pertama tadi, ketika Perpres dibuat pun pemerintah masih memperhitungkan pendapatan masih underestimate lah ya, under value.
Tapi itu karena memang peningkatannya luar biasa terutama sekali akibat harga komoditas, dan juga ada kaitan dengan tarif perpajakan dan jangkauan perpajakan. Tetapi kalau yang ini kan sudah predictable, jadi dengan naik 10% menjadi 11% itu kan mesti sudah diperkirakan di Perpres. Tapi fluktuasi harga itu membuat melampaui semua. Tapi ini belum tentu juga sebenarnya. Bagaimana jika di semester 2 ini harga-harga tidak sebagus, harga komoditas dan harga migas tidak sebagus di semester 1. Ya, belum tentu, bisa saja ya. Tetapi sejauh ini kelihatannya narasinya ini optimis ke situ. Sekalipun demikian tetap pemerintah tetap defisit besar 732. Mungkin jadi catatan juga. Kenapa momen ini tidak digunakan untuk menekan belanja misalnya. Nah, terutama belanja pemerintah pusat. Nah, nanti diskusi tersendiri. Akibat karena masih direncanakan defisit, maka pemerintah tetap akan berutang yang besar, namanya pembiayaan utang ya nih, E1 ini. Tetapi lebih rendah dari rencana semula. Sebelumnya di APBN 973 triliun ini rencana utangnya. Utang neto ya, 900 itu utang neto, karena utang itu selain untuk menutupi defisit juga untuk membayari utang lama. Kalau 973 itu utang brutonya mungkin di kisaran 1.400-an. Karena sekitar 500 itu untuk membayari utang yang jatuh tempo. Nah, utang yang jatuh tempo dibayari, tapi kita dapat 1.400, maka utang hanya bertambah 973 rencana semula. Akibat keberuntungan pendapatan tadi, utang diperkirakan turun oleh Perpres. Ini juga unik ya. Kenapa utang kebutuhannya turunnya hanya 943? Nah, itu ada rahasianya sendiri. Defisitnya memang diperkirakan berkurang, tetapi pemerintah memanfaatkan untuk menambah investasi. Nah, ini. Jadi 182 triliun rencana investasi pemerintah. Investasi itu antara lain PMN kepada BUMN, kepada badan layanan umum, kepada badan usaha dan lembaga lainnya, itu dilakukan, langsung ditambahin 230, berarti bertambah kurang lebih 50 triliun. Jadi momen ini dipakai bahwa karena ada pendapatan yang meningkat, udah pemerintah tambah investasinya. Kalau dilihat angka saja it's okay, tapi nanti kita mau tahu rinciannya, realisasinya. Apa Garuda dikasih lagi, apa KAI ditambahi lagi karena itu kereta cepat, tapi sejauh yang rincian itu kelihatannya tidak. Oh, mungkin yang mau ditambah adalah SMI, sarana multi infrastruktur. Kenapa? Karena biar SMI bisa ngutangi yang lain, atau penjaminan dan seterusnya, atau bentuk investasi yang lain yang sifatnya pemerintah membackup berbagai BUMN, itu bisa juga. Nanti harus kajian yang lebih mendalam. Intinya karena sudah menduga pendapatan bertambah di perkiraan, maka investasi ditambahi. Akibatnya kebutuhan berutang tetap 943 dari 973, jadi hanya turun 30. Ini catatan serius ya. Jadi ketika seandainya misalnya investasinya tetap tidak ditambahi sesuai rencana semula saja, maka defisitnya kurang lagi dari 943. Nah, gampangannya begitulah ya. Nah, kemudian juga pemerintah ada istilah pembiayaan lainnya. Ini nanti dari saldo, terutama sekali dari sisa anggaran SAL ya, sisa anggaran ya, SAL. Nah, bukan dari posisi seperti itu, kebutuhan berutang tetap ada. Lalu kita pengen tahu, itu kan Perpres. Ternyata tadi kan sudah kita katakan sebulan setelah Perpres. Perpresnya sih tidak sebulan ya, tanggal 27 ini, tapi Perpres itu datanya diolah kemungkinan besar hanya sampai Mei, lalu dibuat proyeksi. Ternyata perkembangan Juni itu cukup spektakuler lah, mengakibatkan perakiraan langsung melompat, perkiraan pendapatan. Nah, begitu juga belanja pun mau ditambahi. Nah, nanti kita lihat lagi nih, pembiayaan investasi yang sudah ditaruh 230 ini, saya tidak paham juga ini. Tiba-tiba pemerintah berubah pikiran juga, diturunin kembali jadi 154. Nah, cuma utangnya jadi bisa ditekan dong. Tadi dari 943, jadi mungkin tadi saya ngeritik Perpresnya. Sebelum ternyata pemerintah cukup antisipatif juga, atau memperkirakan ini
banyak investasi pemerintah ini sulit dilaksanakan. Nah, sulit dilaksanakan karena ketidaksiapan BUMN misalnya atau ketidaksiapan tempat investasi, maka diperkirakan oleh pemerintah. Jadi unik nih ya. Saya ulangi ya, APBN merencanakan 182 triliun, mau ditambahi jadi 230, pemerintah memperkirakan realisasinya 154 saja. Dengan demikian, kebutuhan berutang jadi berkurang menjadi 757. Nah, jadi pemerintah mentargetkan tambahan utang akibat pengelolaan APBN itu hanya 732 triliun selama tahun 2022. Ini cukup menarik ya, hanya kurang lebih begitu ya. Nah, mari kita kembali ke yang ini tadi. Nah, tadi kan kita sudah lihat belanja pemerintah pusat itu meningkat, direncanakan meningkat. Lalu yang meningkat secara jenis apa? Saya sudah cek, kalau secara kementerian lembaga nyaris tidak berubah. Jadi yang bertambah itu adalah belanjanya BUN, Bendahara Umum Negara. Jadi Menteri Keuangan bukan sebagai Kementerian Keuangan, tapi sebagai pengelola BUN. Nah, itu meningkat. Nah, itu bisa diverifikasi juga dengan jenis. Jadi belanja itu bisa atas dasar organisasi. Jadi kementerian mana, lembaga mana, bisa juga dianalisis, dan itu ada aturannya ya, bukan suka-suka, berdasarkan jenis. Nah, jenis itu 8. Nah, kalau dilihat ini APBN, belanja pegawai kan banyak yang menduga-duga ini belanja pemerintah naik. Wah, ada mungkin 13, 14 gaji berapa. Saya diam aja di Twitter itu. Kalau dilihat angkanya enggak. Pemerintah dari rencana 426 dirubah Perpres tetap. Bahkan realisasi diperkirakan sedikit di bawahnya. Ini lazim ya. Belanja barang pun tidak. Jadi pemerintah tadi sudah memperkirakan ada pendapatan lalu yang meningkat. Ternyata rencana belanja barang tidak diubah. Dan diperkirakan pun, nah ini masalah. Jadi direncanakan tetap, tetapi pemerintah menduga akan bertambah. Jadi 406 belanja barang. Jadi naik ya belanja barangnya akibat direncanakan naik. Nah, belanja modal ini juga unik, pendapatan naik, belanja secara keseluruhan naik, tapi jenis belanja modal direncanakan tetap dari APBN menjadi Perpres, tapi direalisasinya itu pemerintah nambahin. Nah, ini masuk akal sebenarnya. Jadi karena merasa ada duit banyak, maka belanja modal akan ditingkatkan menjadi 232. Kalau bunga utang tidak, bunga utang tetap dan realisasi juga mendekati rencana. Nah, subsidi ini yang berubah cukup banyak. Dari 206 menjadi 283 dan realisasi diperkirakan 286. Subsidi terdiri dari subsidi energi dan subsidi non-energi. Subsidi non-energi relatif stuck, subsidi energi yang naik dari 134 menjadi 208. Nah, di sini pembicaraan publik agak sedikit confused ya, termasuk saya pun terpaksa bolak-balik dokumen dan mencoba memahami. Ternyata banyak yang belum tahu, bukan? Karena itu sebenarnya hal gampang saja kalau tinggal diberitahu. Di subsidi energi itu kan ada subsidi misalnya BBM, subsidi listrik, subsidi LPG. Nah, di si BBM itu BBM jenis tertentu. Dalam konteks ini solar dan minyak tanah. Nah, ketika ada isu Pertalite, itu ternyata bukan di subsidi energi. Kan menarik ya, kan ada isu toh yang 520 triliun dan sebagainya itu kalau dilihat masa subsidinya saja setelah ditambahi dari 206 menjadi 283 dan realisasi diperkirakan 284 dan khusus energi dari 134 menjadi 208 kan hanya tambahannya hanya sekitar berapa itu 70 ya 74 triliun ya toh. Dan betul ya subsidi non energi, malah non energi itu pangan, kur dan semacamnya tidak banyak naik. Loh, di mana Pertalite? Nah, ternyata Pertalite itu tidak dalam narasi pemerintah di media massa itu subsidi, tapi dalam akuntansi APBN dia masuk belanja lain-lain. Kompensasi istilahnya. Makanya belanja lain-lain dari 213 melompat menjadi 494. Dan direalisasi dikirakan 477. Nah, belakangan beredar angka yang lebih besar.
belanja lain-lain tidak hanya kompensasi terkait Pertalite ya, Pertalite salah satunya saja. Nah, adalah di belanja lain-lain. Jadi belanja lain-lain ini mencakup kompensasi, mencakup cadangan untuk jika ada risiko fiskal dan semacamnya. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat khusus subsidi subsidi, jadi bukan kompensasi seperti Pertalite tadi, Pertalite maupun PLN ya kompensasi ya. Jadi bukan yang disubsidi listrik, tetapi yang dikompensasi. Ini subsidi energi itu yang biru, kemudian non energi yang orange. Nah, meskipun ini naik tahun 2022 perpres ya, tetap saja kalau dilihat dibandingkan tahun-tahun lama ya enggak wajar lah ya kenaikan itu, akibat tadi juga kenaikan pendapatan. Tapi kalau tadi kita ini rinciannya supaya kita bisa make sense bahwa subsidi energi itu subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg. Subsidi BBM itu BBM jenis tertentu ya, solar dan minyak tanah, terutama solar. Nah, lalu ada subsidi listrik. Nah, sedangkan yang subsidi non energi itu pupuk, PSO, bunga kredit, KUR ya, subsidi pajak yang ditanggung pemerintah. Nah, ini rinciannya itu tidak secara total, secara presentasi tidak besar ya. Yang non energi naik sedikit, kemudian yang energi naik cukup besar. Tetapi tidak seperti juga narasi di publik. Nah, karena yang narasi di publik tadi adalah terkait ini ya. Nah, saya kembalikan ke atas. Nah, karena di belanja lain-lain ini. Tentu masuk akal ya pemerintah mengeluhkan bahwa tekanan di belanja lain-lain dikompensasi terhadap Pertalite yang selisihnya jauh terhadap terhadap harga keekonomiannya itu wajar diributkan. Tetapi dari analisis di atas tadi kita juga harus ingat, pemerintah akibat kenaikan harga minyak itu tidak hanya terbebani, tapi juga ada keuntungan. Meskipun dalam kasus BBM memang beban tambahan belanja lebih banyak daripada beban pendapatan. Saya ulangi ya, jadi kalau menghitungnya kan tidak bisa sepenuhnya terhadap kompensasi, terhadap penerimaan yang di atas itu kan juga ada dampak. Nah, tentu ini memerlukan diskusi yang lebih mendalam dan dilihat dari semua sisi, juga tetap bisa dikaitkan apakah subsidi itu tepat sasaran dan tidak. Saya hanya ingin di kesempatan kali ini menyodorkan untuk pemahaman umum bahwa satu dari uraian semua di atas tadi ya, tidak perlu ada glorifikasi, tidak perlu ada rasa bahwa ini namanya surplus tadi yang di atas tadi adalah sebuah prestasi. Ini bukan prestasi, biasa aja kalau sederhananya. Berbau keberuntungan di pendapatan dan karena belanja belum siap untuk dirumuskan, maka apalagi dijalankan, ditetapkan pun baru dimulai, maka wajar terjadi surplus. Buktinya ketika dia direncanakan setahun, ya direncanakan setahun. Ini saya kembali ke angka ini. Nah, ternyata kan tetap defisit. Artinya ini soal realisasi belanja. Jadi kita masih akan tetap defisit menurut perkiraan pemerintah sendiri, dan defisit itu masih senilai 732 triliun dan itu masih hampir 4% dari PDB. Kalau berdasarkan tidak COVID itu masih di atas batas yang diperbolehkan undang-undang, dan ini terakhir tahun 2022 sudah tidak boleh lagi. Jadi kalau boleh saya ini, mengapa momen ini tidak bisa digunakan untuk sekaligus saja tekan sampai ke 3 gitu, atau kurang sedikit dari 3, supaya beban di tahun 2023 tidak terlampau besar. Yang kedua, catatan atas realisasi satu semester itu kelihatannya pemerintah tetap terlampau besar di belanja pemerintah pusat, tetapi yang ditransfer ke dana desa tidak meningkat. Meskipun tentu pemerintah bisa memberi penjelasan sebab belanja yang besar itu antara lain tadi, karena belanja lain-lain yang di dalamnya ada kompensasi Pertalite, yang kompensasi Pertalite itu membebani belanja keseluruhan yang masuk dalam kategori belanja pemerintah pusat. Nah, ini saya indifferent. Indifferent artinya saya mengakui di sini memang harus ditimbang-timbang semua sisi. Nah, sekaligus juga
apapun pilihan pemerintah yang mestinya harusnya berkomunikasi DPR dan dijelaskan kepada rakyat, harus balance dong penjelasan itu. Apa dampak terhadap pendapatan, apa dampak terhadap belanja. Dan dengan demikian juga nggak ada glorifikasi dong. Kalau begitu, surplus yang bersifat sementara ini nggak perlu dibangga-banggain. Itu bukan kinerja, itu lebih karena fakta-fakta yang sebagian besar keberuntungan. Yang ketiga, bahwa biarpun sudah surplus dan masih kemungkinan defisit jauh di bawah perkiraan semula APBN, selisih 200-an triliun, tetap saja pemerintah perlu berutang yang cukup besar di tahun 2022, sebanyak 732 triliun. Bahkan pemerintah tetap memakai sisa anggaran lebih atau SAL dari duit berangkas lah di tahun-tahun yang lampau, bukan tahun kemarin ya, tahun-tahun yang lampau. Nah, dengan demikian, sekalipun kita bersyukur sebagai sebuah negara dan juga mengapresiasi pemerintah yang setidak-tidaknya berhasil mencatatkan pendapatan yang meningkat, tetapi ini belumlah pertanda bahwa kondisi fiskal kita membaik dan akan terus membaik. Belum, karena ini faktor blessing-nya besar. Di samping itu, momentum inilah kalau pemerintah mendapatkan keberuntungan seperti itu menjadi ujian bagaimana men-switch menjadi kebijakan yang berperspektif jangka menengah panjang. Ibarat rumah tangga itu, wah ini karena tiba-tiba ada duit lebih, mau beli HP, mau beli motor, kurang lebih begitulah. Nah, sejauh ini sih sinyal cukup positif. Sekalipun pendapatan meningkat, pemerintah mengeluhkan soal menyebutnya subsidi, tapi kalau dalam akuntansi APBN tidak disebut subsidi, karena kata subsidi kan tadi sudah jelas. Sebenarnya kompensasi terhadap selisih pertalite itu. Nah, termasuk juga carry over dari tahun-tahun sebelumnya kepada PLN maupun kepada Pertamina ya, listrik. Ya. Nah, ini sebetulnya momentum untuk mengadjust menangani ini dengan lebih bijak dan berperspektif jangka menengah panjang. Mudah-mudahan itu yang bisa dilakukan pemerintah. Sekali lagi saya menganggap sinyal perbaikan kinerja APBN 2022 ini ada, tetapi jauh sekali untuk diklaim sebagai prestasi karena kerja keras pemerintah. Saya belum sampai ke situ, apresiasinya bagus, tapi ya belum menunjukkan kinerja karena kita membutuhkan reformasi struktural dalam belanja, reformasi struktural yang baru mau dimulai di pendapatan, dan jangan lupa kenaikan perpajakan itu juga harus kita analisis lagi. Tadi saya sudah menyebut soal harga komoditas, tapi belum tentu juga. Jangan-jangan memang PPN memang naik, tapi PPN yang naik juga dalam konteks tertentu jangan juga sekedar disyukuri, tapi diperiksa lagi apakah dia dampaknya terhadap inflasi, apakah dampaknya terhadap daya beli masyarakat, dan seterusnya perlu kajian. Pemerintah harus selalu waspada. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.